Tadi malam Fuyao puas tidak? Tuan Menteri tidak perlu mengingatkan, suamiku sudah lama meninggal. Kamu terpaksa menanggung 2 keluarga. Baru bisa tinggalkan keturunan untukku, kakak iparmu. Aku akan selalu ingat. Aku adalah istri gandamu. Adalah milikmu. Nyonya. Kakakku sudah meninggal 6 tahun, kamu masih memikirkannya. Zhao Fuyao, kamu sudah melahirkan Han Er dan Yuer untukku. Kamu adalah istriku, aku bisa umumkan sekarang. Mereka dan identitasmu. Tidak boleh. Kamu menggantikan 2 keluarga memang terpaksa. Tapi ini melanggar norma, tidak terhormat. Sekarang kamu menteri, para pejabat mengawasimu. Kalau ini jadi alasan mereka menyerangmu. Mereka itu siapa? Kaisar belum 3 tahun meninggal, masa berkabung belum selesai. Kalau masalah ganda ini tersebar, ini tidak baik untuk karirmu. Kamu dengar tidak? Kalau Fuyao begitu peduli padaku, aku akan dengar semua kata Fuyao. Kalau Fuyao masih menahanku, aku akan terlambat ke rapat. Jangan percaya dia Zhao Fuyao. Dia tidak mencintaimu. Ini hanya cara untuk membuatmu punya keturunan. Nyonya tua. Nyonya tua tidak baik, 6 tahun lalu. Tuan muda yang dibunuh perampok, dia kembali. Apa? Suamiku yang meninggal 6 tahun lalu, kembali. Kamu masih hidup? Kenapa tidak pulang lebih awal melihat ibu? Ibu sudah meninggal karena sedih. Ibu, dulu itu Suang-Suang yang menyelamatkanku. Chuan. Ini anak yang dilahirkan Suang-Suang untukku. Namanya Chuan. Chuan, panggil nenek. Panggil nenek dong. Suang-Suang melahirkan anak untukku. Aku tidak akan mengecewakannya. Aku akan menikahinya. Ibu, itu adalah hadiah yang disiapkan Suang-Suang untukmu. Sebagai tanda bakti pada Anda. Anakku, tapi kau sudah punya istri sah. Zhao Fuyao itu, hubunganku dengannya hanya formalitas. Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Lagi pula keluarganya sudah jatuh miskin. Suang-Suang adalah putri tertua keluarga Shilang. Adik kedua sekarang adalah Perdana Menteri, keluarga Chu kita sudah berbeda dari dulu. Dia menjadi selir di keluarga Chu kita sudah merupakan kehormatan, Bu. Tapi ini, kau kan tuan muda Chu? Bagaimana bisa kau memperlakukan nyonya muda seperti ini? Kau siapa? Zhao Fuyao. Kau pikir adikku akan tertarik padamu? Kau kakak kandung Chu Jiun? Benar. Adikku sekarang juara ujian kerajaan, masa depannya cerah. Banyak putri bangsawan ingin menikah dengannya. Pertemuan perjodohan waktu itu, dia pergi mewakili aku. Jiun, kita hanya bertemu sebentar. Lihat saja sekilas. Kalau kau tidak suka, kita bisa langsung pergi. Ibu, aku benar-benar tidak mau. Tak disangka kau menginginkannya, padahal dia sebenarnya menolak. Akulah yang membujuk orang tua, akhirnya menikahimu. Ternyata dia sama sekali tidak menyukaiku. Lari, Jangan mendekat. Lepaskan aku. tuan muda.
Kau led. Tuan muda, Nona Chen sedang mencarimu sambil menangis di luar. Awalnya ingin bersenang-senang sebelum pergi. Sayang sekali. Tak disangka selama beberapa tahun ini, dia malah semakin cantik mempesona. Kalau saja waktu itu Shuang sedikit lebih terlambat, pasti kuambil gadis bangsawan ini. Zhao Fuyao, kau dengar juga bagus, ku beri dua pilihan. Mau jadi selir dengan sukarela, atau minta cerai sendiri. Kau Chun Ken? Ayo, ikut nenek keluar. Bawa cucu ini makan sesuatu. Anak ini adalah putraku dengan Shuang. Kalau begitu, cepatlah. Dasar anak ini, dari kecil sudah suka menyusahkan ibunya. Aku mana menyusahkan ibu? Bukankah ibu yang paling menyayangiku? Sepupu, lama tidak bertemu. Benar-benar takdir kita berjodoh. Kembali menjadi satu keluarga. Siapa yang satu keluarga denganmu? Zhao Fuyao, aku peringatkan kamu. Dulu ayahmu berkuasa, aku tinggal di rumahmu. Sekarang ayahmu ditangkap, kamu cuma anak seorang pesakitan. Aku sebentar lagi jadi istri keluarga Chu, punya adik ipar menteri. Kamu cuma bisa jadi selir rendahan, hidup bergantung padaku. Aku bisa memperlakukanmu semauku. Memang nasib bisa berbalik ya? Oh ya, Jujur saja, dulu di hari pernikahanmu, aku yang cari alasan, sengaja menyuruh Cui Xuan pergi, biar kamu sendirian di kamar pengantin. Lalu dia pura-pura mati dan membawaku kabur. Selama ini, suami kesayanganmu selalu diranjangku. Sementara kamu cuma pantas jadi janda hidup. kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Tanpamu, aku takkan bisa dapat yang kuinginkan. Apa katamu? Sudahlah Zhao Fuyao. Cepat pilih turun jadi selir. Nak, jangan buru-buru. Bagaimana ibu guru? Cui Xuan, sekarang kamu tak berhak tentukan nasibku. Ibu, dengar dia bicara apa? Aku baru pergi 6 tahun. Dia sudah berani bicara seperti ini padaku. Nak, selama ini, keluarga Chu dipimpin Fuyao. Dia yang mengatur. Nak, ini sup yang ibu suruh pelayan masak khusus untukmu. Minum selagi hangat, biar tubuhmu kuat. Ibu, langsung saja kalau ada yang mau dikatakan. Jiyun, kakakmu baru menikah langsung meninggal. Tak sempat punya anak. Ibu ingin kamu gantikan kakakmu, tidur dengan kakak iparmu. Beri dia keturunan. Ibu, keterlaluan sekali kau seperti ini. Kamu tega biarkan kakakmu tak punya keturunan? Nanti tak ada yang sembahyang. Antanya, Sama sekali tidak mungkin. Dulu kau paksa aku menyerahkan istriku padanya. sekarang dia mati. Kau masih mau aku lanjutkan keturunannya? Kenapa aku harus? Apa yang kau taruh di supku? Nyonya, dosis obatnya tidak kebanyakan? Harus banyak. Malam ini mereka harus berhasil. Semoga langit memberkati, semoga Jiun cepat beri Xuan keturunan. Sekarang Zhao Fuyao adalah istri Jiun. Semua penghidupan keluarga juga dihidupi oleh Zhao Fuyao. Aku tidak punya hak untuk menentukan kepergiannya. Ibu, ayahku adalah wakil menteri ritual. Sejak kecil ibuku mengajariku membaca buku catatan keuangan, aku paling ahli mengurus rumah tangga. Jangan khawatir, tidak ada yang mengurus rumah tangga. Selama aku ada, keluarga Chu hanya akan lebih baik. Diam, di sini bukan tempatmu bicara. Ibu belum bicara, kamu sudah berani membantah, benar-benar dari keluarga kecil. Sama sekali tidak tahu aturan. Ibu, tenang saja, saat aku mengurus rumah tangga, aku tidak akan tidak menghormati orang tua.
atau menganggap diri lebih tinggi dari orang tua. Kalau begitu Ibu, aku tinggal di mana? Ini, Masih ada beberapa kamar tamu di pavilion, lebih baik Tuan Muda tinggal di sana dulu. pavilion terlalu jauh. Benar, bagaimana mungkin aku tinggal di pavilion? Aku anak sulung. Aku ingin tinggal kembali di kamar utama terbesar yang dulu. Ibu, Ibu, bagaimana pendapatmu? Dulu karena memberi obat pada Jiun. Jiun selalu marah pada kami. Dia sebagai Perdana Menteri, biasanya pada istrinya ini. Sangat menghormati dan memanjakannya. Aku mana berani memberi muka tidak enak pada wanita miliknya. Jangan bicarakan ini dulu. Kalian baru saja kembali, cepat istirahat. Ini nanti dibicarakan lagi, kenapa Nyonya tua belum juga melunak. Hari ini, aku harus mendapatkan posisi istri resmi Cui Xuan, menjadi kakak ipar Perdana Menteri. Dengan perlindungan Perdana Menteri, para wanita bangsawan di ibu kota melihatku harus menghormatiku. Ayahku akan mendapat perlindungan Perdana Menteri, karirnya akan lancar, seluruh keluarga Chen juga akan menikmati kemewahan tanpa batas. Ibu. Nak, tadi pergi kemana? Tadi aku menyuruh pelayan membawanya makan sedikit. An-an, lihat, kan ibu sudah bilang padamu. Neneklah yang paling menyayangimu, kamu adalah cucu satu-satunya nenek, kamulah yang paling disayang nenek. Anak ini mirip sekali dengan Yishuan waktu kecil. Benar Ibu. Cucu satu-satunya. Ibu. Ibu yang melahirkan Xuan yang melahirkan cucu satunya Ibu. Menjadi istri resmi. Ibu malah membiarkan seorang wanita yang 6 tahun tidak bisa beranak menjadi nyonya rumah keluarga Chu. Ini istri resmi atau bukan? Tunggu adik kedua saya kembali dulu baru bicara. Adik kedua saya adalah Perdana Menteri, mana ada waktu urus urusan rumah tangga. Legipula. Zhao Fuyao adalah istri saya. Bukan istri adik saya, urusan apa dia? Ibu, Andalah yang memegang kendali rumah tangga. Lihatlah cucu sudah besar begini. Masih belum beri Shuang-Shuang status resmi? Apa ibu mau lihat cucu jadi anak haram? Tidak boleh, saya tidak bisa biarkan cucu kesayangan saya diperlakukan tidak adil. Betul. Dia adalah satu-satunya cucu sah. Saya yang melahirkan anak Cui Xuan. Kamu yang mandul, mau lawan apa dengan saya? Memberi salam kepada nenek. Pintar, ayo cepat bangun. Ibu, Han rindu. UR sangat rindu. Rindu, UR anak baik. Ibu, Ibu, anak ini bagaimana? Waktu itu saya tidak pernah sentuh Zhao Fuyao. Ini bukan anak saya. Ibu. Ibu. Bagaimana menurut Ibu? UR dan Han anak siapa? hal memalukan begini bagaimana bilang, saya kira kakak sudah mati. Memaksa adik kedua menikah ganda, untuk meneruskan keturunan keluarga besar. Tahu-tahu kakak masih hidup. Kalau dia tahu istrinya, dengan adik kandung sendiri punya anak. Tahu. Saya tahu, mereka berdua pasti diangkat anak. Benar kan? Itu Zhao Fuyao, saya tahu. Kamu karena adik kedua Perdana Menteri, jadi mau numpang di keluarga Chu. Nikmati hidup enak kan? Sayang sekali, Xiaoan adalah anak kandung saya dan Yishuan. Sepasang anakmu ini diangkat. Adik kedua orang bijak, pasti tahu siapa yang lebih penting. Oh ya, kalau begitu bagus. Asal Chu Jun izinkan saya pergi. Saya langsung minta cerai. Tunggu. Saya lihat kamu kasihan kalau mau tinggal. Hanya bisa jadi selir saya, jangan harap adik kedua kembali. Membela kamu. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kamu. Ibu. Ibu, dia bersikap seperti apa sih, Ibu? Cepat panggil orang. Bawa tuan besar ke halaman depan untuk beristirahat. Baiklah. Kalau adikku sudah kembali, ingat untuk memberitahunya. Baik, baik, baik. Tuan benar-benar perhatian, sudah berjalan 2 blok untuk membeli kue. Pasti nyonya besar suka, tuan muda kedua. Tuan besar tidak mati, dia sudah kembali.
Tidak perlu ikut. Nak, bagaimana kamu tahu ibu ingin makan kue dari toko ini? Fuyao mengurus seluruh keluarga Chu tidak mudah. Ini kue yang kubeli untuknya. Ibu juga ingin mengurus, tapi kamu tidak mengizinkan. Nok, lebih baik kamu tidak mencari Zhao Fuyao lagi. Dulu ibu yang menyuruhmu untuk menikah ganda, tapi ibu tahu. Kamu tidak menyukai istrimu dan tidak rela menikah ganda. Selama ini kamu sudah menderita. Lagi pula, menikah ganda bukanlah hal yang terpuji. Kalau sampai tersebar, akan merusak reputasimu. Kebetulan kakakmu sudah kembali. Kita anggap saja ini tidak pernah terjadi, orang-orang di rumah ini. Sudah kuberi peringatan untuk diam. Anggap saja Han Er dan Yu Er diadopsi. Anggap tidak pernah terjadi. Apakah Zhao Fuyao juga berpikir seperti itu? Ibu. Mengapa ibu menipuku? Mengapa pengantin pria diganti menjadi kakakku? Jiun, kamu punya jabatan, masa depanmu cerah. Nanti perempuan seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kakakmu sejak lahir memang tidak berguna. Orang tua Zhao Fuyao tidak menyukainya. Ibu terpaksa mengambil langkah ini, menyuruhmu mewakili kakakmu untuk bertemu. Aku jujur saja. Zhao Fuyao, dulu dia sama sekali tidak menyukaimu. Dia meremehkanmu karena kamu seorang cendekiawan lemah. Baru setelah bertemu kakakmu, dia setuju untuk bertunangan. Benar, itu ide dia. Dia ingin putus hubungan denganmu. Lagi pula dia dan kakakmu adalah pasangan yang sah. Dia tetap berpihak pada kakakmu. Tidak mungkin. Zhao Fuyao sudah menjadi istriku. Dia seumur hidup. Hanya bisa menjadi wanitaku. Ini bagaimana sih? Jiun, kamu sudah kembali. Kebetulan aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Zhao Fuyao. Begitu kakakku kembali, kamu langsung mau meninggalkanku, ya? Apa maksudmu? Fuyao, yang awalnya dijodohkan itu kan kita berdua. Akulah laki-lakimu. Kamu hanya boleh milikku. Jiun, kamu menyakitiku. Entah kamu mencintaiku atau tidak, itu benar atau tidak. Kamu hanya boleh milikku seorang. Chu Jiun, kalau kamu tidak menyukaiku, punya keturunan denganku juga karena terpaksa. Kenapa kamu selalu membuatku salah paham? Zhao Fuyao, kamu di dalam? Zhao Fuyao, kamu ada di dalam atau tidak? Kakakmu datang, jangan macam-macam. Zhao Fuyao, Kamu bilang, kalau kakakmu tahu hubungan kita. Apa yang akan dia pikirkan? buka pintunya. Kakakmu datang, jangan macam-macam. Zhao Fuyao, kamu sedang apa? Buka pintunya. Kamu sangat peduli. Kenapa tidak berteriak? Kamu mau dia masuk? Zhao Fuyao, aku tahu kamu di dalam. Sengaja menghindar juga tidak ada gunanya, aku beritahu kamu. Aku dapat kabar, adikku sudah kembali. Sekarang ikut aku jelaskan, kamu mau diceraikan? Atau jadi selir? Buka pintunya, buka. Lebih baik jadi selirnya. Daripada jadi istriku. Jiun, aku. Kamu ngapain sih? Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Kita sudah seperti suami istri, kamu tidak bisa jadi istrinya. Juga tidak bisa jadi selirnya. Zhao Fuyao, aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan membongkarnya. Tolong, jangan macam-macam. Tidak mau buka ya? Jangan. Zhao Fuyao,
Suara apa itu? Benar ada pria di dalam kamar, kan? Tolong jangan berisik lagi. Kakakku bertanya, apakah ada orang lain di kamar? Kenapa kamu belum menjawabnya? Pergi ke taman dan tunggu aku. Pergi ke taman apaan? Ini kamar gue. Gue mau datang ya datang, mau masuk ya masuk. Buka pintu. Buka. Kalau kamu nggak buka pintu, gue bakal tendang. Buka pintu. Buka. Kalau sampai kakakmu tahu soal ini, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Apa yang kamu lakukan tadi? Ada tikus. Aku kaget. Tikus? Oh. Siapa? Kamu mau apa? Katakan siapa. Keluar. Keluar sekarang. Cui Xuan, kamu mau apa? Kamu pukul aku? Aku suamimu. Aku bisa lakukan apa saja yang aku mau. Semua orang tahu, suamiku sudah meninggal 6 tahun lalu. Siapa yang bisa membuktikan? Kamu adalah tuan muda keluarga Chu. Siapa yang bisa membuktikan? Adikku sudah kembali. Segera seluruh ibu kota akan tahu, aku adalah kakak dari Perdana Menteri. Semua orang akan mencoba mendekatiku. Aku beritahu kamu Zhao Fuyao. Kalau kamu masih ingin tinggal di kediaman ini, kamu harus berusaha mendekatiku. Bukan pura-pura patuh. Cepat pergi ke ruang depan. Jangan buat adik Perdana Menteriku menunggu lama. Syukurlah. Dia selalu mempertimbangkan perasaanku. Kenapa baru datang sekarang? Camel. Cepat ganti tehnya. Ja? Tuan muda kedua. Lama tidak bertemu, apakah kamu merindukan kakak baikmu ini? Aku tentu merindukan. Baik. Kakak. Ipar. Aku tentu merindukan kakak. Baik, baik, mari aku perkenalkan. Ini adalah adik kedua, aku perkenalkan, ini adalah kakak iparmu. Dia adalah kakak iparku. Kalau dia Zhao Fuyao. Dia itu apa sih? Jia. Keluarga dia sudah jatuh miskin. Kalau bukan perempuan bangsawan, tentu tidak pantas jadi kakak iparmu. Kamu kon. Sekarang Perdana Menteri. Tentu keluarga Chu kita juga termasuk bangsawan. Dia cuma orang miskin. Pantasnya cuma jadi selirku. Shuang sekarang putri pejabat tinggi. Pantas jadi istri pertamaku. Adik kedua. Ini kain sutra emas dari barat. Sangat berharga. I commend membawanya untukmu. Kain ini sangat mewah. Ada orang yang bahkan tidak pantas menyentuhnya. Memang bagus. Cocok untuk lab sepatu. Bawa ini untuk kalian. Terima kasih, tuan kedua. Ya, adik kedua benar. Harusnya disimpan saja, memalukan. Tidak semua yang mahal itu bagus. Yang nyaman dipakai.
Itu yang terbaik. Ini dijahit sendiri oleh seseorang untukku. Aku sangat suka. Ya, adik kedua benar. Tidak pantas memanggilku adik kedua. Panggil saja Perdana Menteri. Adik kedua. Dia hampir masuk keluarga kita, dia juga kakak iparmu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Tapi semua orang tahu kakakku sudah meninggal 6 tahun lalu. Mana mungkin hidup lagi? Ini kan menipu kaisar? Tidak, adik kedua, kamu tidak bisa tidak mengakuiku sebagai kakakmu. Kalau aku mengakui kamu kakakku, maka Zhao Fuyao adalah istrimu yang sah. Kakak, bukan aku tidak mau mengakui kamu. Tapi sekarang aku Perdana Menteri. Semua pejabat mengawasiku. Sedikit salah, aku bisa jatuh ke jurang. Kamu bilang kamu sudah meninggal. Sekarang kembali lagi. Kalau ada orang yang menuduhku, menipu kaisar dan memecatku, aku harus bagaimana? Dulu bilang mau umumkan identitasku dan anakku. Ternyata cuma bohong. Tidak, ini tidak bisa. Kamu tidak bisa tidak mengakui aku. Kami sengaja kembali untuk menjadi kakak ipar dan kakak perempuan dari Perdana Menteri. Meminjam kekuasaannya untuk hidup mewah di ibu kota. Jika dia tidak mengakui kami, lalu apa gunanya kami kembali? Apa artinya semua ini? Adik, meskipun kamu tidak mengakui kami, apakah kamu juga tidak mengakui cucu satu-satunya dari keluarga Chu? Ibu, ini adalah cucu kandung satu-satunya Anda. Anda tega melihatnya tanpa nama dan status, terlantar di luar. Jiun, kamu sekarang adalah Perdana Menteri. Di bawah satu orang, siapa yang berani mencela kamu? Yishuan adalah kakak kandungmu, kamu tidak bisa tidak mengakuinya. Ibu, jika kakak ipar menjadi istri tambahanku, dan kabar kembalinya kakakku tersebar, maka keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Saat itu, tidak hanya Anda yang akan ditertawakan saat bersosialisasi. Bahkan para bangsawan kerajaan tidak akan menghargai saya. Yang paling penting, gelar kehormatan yang hampir Anda dapatkan akan hilang. Itu tidak boleh terjadi. Ishan, sekarang bukan saatnya untuk mengakui hubungan keluarga. Kamu tinggal dulu di kediaman ini. Katakan saja sebagai kerabat jauh keluarga Chu. Ini tidak bisa. Yishuan, cepat jelaskan pada ibu dan adik. Adik ini. Shawan. Periksa apakah Anan baik-baik saja. Biarkan aku yang menangani ini. Beri aku. Ini dibuat oleh ibu untuk kami. Tidak boleh diberikan padamu. Aku mau main, beri aku. Kembalikan kincir angin itu. Beri kamu main. Kalian berdua anak kecil, anakku ingin bermain. Itu menghargai kalian. Kembalikan kincir angin kami. Adik, kamu tidak bisa tidak mengakui. Ibu, bicaralah dengan adik. Aku beritahu kalian, dialah cucu kandung keluarga Chu. Kalian berdua hanya anak angkat, dan ibu kalian segera menjadi selir. Kalian adalah anak tidak sah, harus berlutut di depan kakak kandung. Kembalikan kincir angin kami. Diam, bising sekali. Selama anakku ada, kalian selamanya anak tidak sah. Jika aku jadi kalian, sudah lama kembali ke orang tua kandung. Ini adalah rumah kami. Kembalikan kincir angin yang dibuat ibu. Kincir angin jelek yang dibuat nyonya muda itu, apa yang istimewa? Aku biarkan kalian main, Wanita jahat, kau ganti kincir angin kami. Pergi.
Kalian berdua anak kecil, cepat pergi dari sini. Kembalilah ke orang tua kalian, jangan menghalangi pandanganku. Apa yang terjadi dengan kalian? Ayah, ibu, wanita jahat ini mengganggu kami. Dia juga menginjak kincir angin buatan ibu sampai rusak. Kamu. Kalian memanggilnya apa? Ayah. Zhao Fuyao. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dua anak ini? Kenapa mereka memanggil adikku ayah? Apa yang salah dengan anak ini? Sembarangan merebut milik orang lain. Sombong dan tidak tahu aturan, sama sekali tidak berpendidikan. Adik, Xiaoan masih anak-anak. Melihat sesuatu yang disukai, pasti tidak tahan untuk bermain. Dan kau juga sembarangan menyebarkan fitnah. Gagal mendidik anak, seorang dewasa. Bahkan sampai mengganggu anak kecil. Sungguh tidak tahu malu. Jadi begini pendidikan anak seorang menteri. Adik. Tidak. Yang mulia, tadi aku yang salah. Tapi kan anak-anak juga tidak apa-apa. Jadi begini pendidikan anak seorang menteri. Memanjakan anak secara berlebihan. Bagaimana anak bisa sukses di masa depan? Lihatlah kakak ipar. Han Er dan Yu Er yang dididiknya. Sejak usia 3 tahun sudah mengerti tata krama, menghormati guru dan orang tua. Ini baru disebut mendidik anak dengan baik. Bagaimana kalian menjaga anak-anak ini? Hamba lalai, mohon maaf Tuan Muda. Jika terulang lagi, tidak akan dimaafkan. Bawa anak-anak ini pergi. Baik. Adik. Dua anak ini, seberapapun sopan santunnya, apa gunanya? Dia hanya anak angkat. Xiaoan adalah anak kandungku. Dia mengalir darah keluarga Chu, ada perbedaan dekat dan jauh. Ini harus kau pahami. Bicara tentang darah. Han Er dan Yu Er justru lebih mulia. Karena mereka adalah anak kandungku. Chu Jiun. Jika Cui Xuan tahu, Jiun mewarisi 2 keluarga. Dengan kelicikan Cui Xuan, dia pasti akan memanfaatkannya untuk memeras Jiun. Bahkan mungkin mencoba menyakitinya. Aku tidak boleh membiarkannya menyakiti Jiun. Fuyao. Di hatimu, aku sebegitu memalukannya? Haner dan Yuer. Sejak kecil sudah diangkat ke keluarga kita, mereka tidak punya ayah. Melihat adikmu langsung memanggil ayah, aku kasihan pada mereka. Jadi tidak pernah menjelaskan, hingga sekarang masih begitu. Karena kamu sudah masuk keluarga Chu, harus patuh pada aturan keluarga Chu. Kamu gagal mendidik anak, membiarkan mereka mengganggu orang lain, pantas dihukum. Dan kamu, masih kecil sudah semena-mena, egois. Kalau tidak dihukum berat, nanti pasti membuat masalah lebih besar. Semua pergi berlutut di ruang leluhur. Adik, jangan. Anak kecil segini disuruh berlutut semalaman. Tubuhnya tidak akan kuat. Iya, lebih baik dihukum tidak boleh makan hari ini. Betul. Kakak. Rupanya begini caramu memanjakan istri dan anak. Kamu belum resmi masuk keluarga Chu. Dengan sifatmu yang tidak bisa membedakan benar salah, pasti akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Chu. Kamu seperti ini. Bagaimana aku bisa menghakimimu kembali ke keluarga Chu? Jangan. Lihat apa yang kalian berdua lakukan, tidak tahu aturan sama sekali. Cepat pergi ke ruang leluhur dan berlutut semalaman. Pergi. Ibu, aku sakit. Xiaoan. Cepat bangun, di luar tidak ada orang. Kamu tetap berlutut dengan baik. Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Adikku itu sudah ragu-ragu untuk mengakuiku. Dengan ulahmu ini, semakin sulit meyakinkannya, kamu ini. Buat apa berdebat dengan 2 anak kecil? Mereka kan cuma anak kecil. Xiaoan kita satu-satunya keturunan keluarga Chu. Semua milik keluarga Chu, harusnya menjadi milik Xiaoan kita. Sekarang bicara ini, kalau adik tidak mengakui kita tidak dapat apa-apa, yang terpenting sekarang. Adik harus mengakui dan melindungi kita. Betul. Asalkan adik mengakui kita, Zhao Fuyao dan 2 anak itu tidak berarti apa-apa. Nanti, lihat bagaimana aku menghadapi mereka. Cepat kembali.
Bagaimana jika Cui Xuan melihat? Kamu begitu takut? Kakak tahu tentang kita. Han Er dan Yuer, jelas kamu yang melahirkannya untukku. Kenapa aku tidak bisa mengakui identitas mereka? Lalu apa gunanya mengakui? Hanya akan membuat identitasku semakin memalukan. Apakah kamu masih membenciku? Membenci karena aku jatuh cinta padamu? Apakah kamu masih berharap pada kakakku sampai sekarang? Aku tidak. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Aku adalah istri kakakmu. Tapi yang ada di hatiku adalah adik iparku sendiri. Sayang sekali. Kakakku sama sekali tidak menyukaimu. Zhao Fuyao. Kamu tidak akan pernah mendapatkan orang yang kamu inginkan. Apa yang kamu bicarakan, aku. Chu Jiun, aku dan kakakmu. Berani kamu menolakku. Kamu tidak ingin bertemu lagi dengan Han Er dan Yuer, ya? Apa maksudmu? Han Er dan Yuer adalah anak kandungku. Kenapa aku tidak bisa bertemu mereka? Aku beritahu kamu, sekarang seluruh keluarga Chu aku yang pegang. Kalau kamu tidak patuh, aku akan mengirim Han Er dan Yuer pergi. Bagaimana bisa kamu mengancamku dengan mereka? Kalau kamu masih ingin merawat mereka, layani aku dengan baik. Dengan begitu aku bisa membiarkan mereka tetap bersamamu. Zhao Fuyao. Dengan cara apapun, aku akan membuatmu tetap bersamaku. Aku tidak mau pergi, tidak mau pergi, tidak mau. Xiaoan jelas adalah cucu kandung keluarga Chu. Tapi tidak diakui, bahkan untuk sekolah. Selalu jejak dan diintimidasi, kenapa dua anak itu bisa bersikap sombong karena status sebagai keponakan Perdana Menteri? Ishan, Xiaoan adalah anak kandung kita. Kenapa harus menerima perlakuan seperti ini? Ya. Aku harus segera membujuk adik untuk mengakui identitasku. Ayo, kita temui adik dan jelaskan. Aku, Lu Jiu. Ukir bunga Lu Jiu ini di tubuhmu. Fuyao. Kau milikku. Chu Jiun. Sudah cukup? Belum. Fuyao. Aku benar-benar ingin setiap hari memelukmu erat dan menyayangimu. Dasar mesum, ini siang hari. Kau tak punya hak untuk menolak. Kau. Fuyao. Aku sangat mencintaimu. Adik kedua, kakak boleh masuk? Adik kedua. Adik kedua. Adik kedua, aku masuk ya. Masuklah. Adik kedua. Adik kedua, kenapa saat libur malah baca buku? Dalam buku ada rumah emas, dalam buku ada kecantikan. Lihat adikku ini, tampan dan berwibawa. Tapi malah tidak tertarik pada wanita. Seharian hanya tahu masuk ke dalam buku. Iya, entah wanita bangsawan seperti apa yang bisa menarik perhatian adik kedua. Kalau ada yang bisa menarikmu, itu baru keberuntungan seumur hidup. Betul. Sayangnya, beberapa orang tidak berpikir begitu. Bagaimana menurutmu?
Kakak mencari aku ada urusan apa? Adik kedua, apa yang harus kakak lakukan agar kau mau mengakuiku? Aku ini kakak kandungmu. Aku sih tidak apa-apa, tapi Xian kasihan. Dia satu-satunya anak keluarga Chu, tidak punya nama dan status. Di luar dicap sebagai anak liar. Sedangkan dua anak kecil itu memanfaatkan kekuasaanmu untuk bertindak semena-mena. Kau bilang dua anak kecil itu siapa? Adik kedua, aku tahu kau melihat mereka tumbuh besar. Sekalipun dekat, bukan anak kandung kita. Kau tahu Xiaoan sudah sekolah. Tanpa status, tidak tahu dihina oleh berapa banyak orang. Iya adik kedua, tega kau melihat satu-satunya keturunan keluarga Chu. Di mana-mana disebut anak kecil dan dihina. Seluruh ibu kota tahu, istri sah kakak adalah Nona Zhao, kalau keluarga Chu mengakuimu. Zhao Fuyao itu adalah istri sahmu. Cuan ini paling-paling cuma anak haram. Bisa dianggap keturunan sah apa? Ini tidak boleh. Adik kedua, aku dan kakakmu saling mencintai. Kita sudah bersumpah di hadapan langit dan bumi, kitalah suami istri yang sesungguhnya. Yang dinikahi secara resmi jadi istri, yang lari bersama cuma selir. Kakak iparku adalah istri sah yang dinikahi keluarga. Kamu yang lari bersama kakakku, paling banter jadi selir rendahan di keluarga Chu. Putri pejabat kementerian, masa tidak mengerti aturan dasar seperti ini? Tidak. Shuang adalah istri sahku. Wanita yang paling kukasihi seumur hidupku. Zhao Fuyao itu cuma dipaksakan ibuku, aku bisa menceraikannya. Menceraikannya? Kau mau menceraikannya? Begitu kakakku Chu Jiun pulang, langsung mau menceraikan istri yang berbakti dan mengurus keluarga Chu dengan baik. Yang dipuji semua orang, lalu mengangkat wanita pelarian ini jadi istri sah? Kalau ini sampai tersiar, nama keluarga Chu akan tercoreng. Aku Chu Jiun akan dinilai tak bermoral. Kakak, kau ini ingin sekali aku kehilangan posisi Perdana Menteri. Dan membuat keluarga Chu jatuh miskinnya? Tidak. Adik, kau jangan sampai tidak jadi Perdana Menteri. Mari kita pikirkan cara lain, pasti ada jalan keluarnya. Pergi. Ada orang di bawah meja. Adik, di bawah mejamu. Kakak. Kakak mau apa ini? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu adik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita pulang. Pikirkan bagaimana menangani Zhao Fuyao. Chu Jiun, kau keterlaluan. Mereka pasti sudah melihat. Baru segini sudah takut? Kalau begitu kau harus membiasakan diri. Selama kakak ada di rumah, kita akan seperti ini. Bersembunyi terus. Awalnya kupikir kehadiran kakak sangat mengganggu. Tapi sekarang, rasanya justru ada sensasi tersendiri. Kau tak tahu malu. Kau mondar-mandir apa sih? Bikin kesal. Adik kedua terlihat alim, tapi siapa sangka. Di siang hari, ada wanita bersembunyi di bawah meja. Di rumah ini, wanita yang layak hanya pelayan. Adik kedua juga tidak pilih-pilih, bisa tertarik pada seorang pelayan. Kamu benar, adik kedua memang tidak pernah dekat dengan wanita. Pelayan itu pasti ada kelebihannya jika bisa menarik perhatian adikku. Kamu bilang, kalau kamu bisa menemukan wanita ini, letakkan dia di samping adik kedua. Dia bisa membisikkan di telinganya, mungkin adik akan melunak dan mengakui kita kembali. Benar, tapi pelayan di rumah ini sangat banyak. Mau cari di mana? Ayah.
Kamu lihat tidak, ada tanda merah di lehernya. Seperti digigit serangga. Sepupuku ini memang suka main-main. Dia menjanda selama 5 tahun, pasti tidak tahan kesepian. Kamu pikir dia sedang ada masalah? Apa yang kamu lakukan tadi? Ada tikus. Kaget sekali. Tikus? Baiklah, wanita tidak tahu diri ini. Berani cari orang lain di belakangku, aku akan menghadapinya. Kenapa? Kamu buru-buru apa? Aku. Bukankah lebih mudah kalau ada orang lain? Bodoh sekali. Kamu terlalu gegabah, tidak ada bukti. Bagaimana kalau kita malah memperingatkannya? Wanita itu sangat jahat, kalau dia tahu. Pasti akan balik menyerang kita. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Cari cara. Cari bukti dulu. Benar. Asal ada bukti kesalahannya, aku bisa dengan mudah menceraikannya. Mengembalikan hak kita. Kembalikan. Orang tuaku bilang, kalian semua anak kecil. Anak kecil yang punya ibu tapi tidak diurus. Aku tidak mau main dengan kalian. Kami bukan anak kecil. Kami anak kandung ibu kami. Ibu kami adalah Zhao Fuyao. Ini. Kembalikan bolanya. Tidak. Kembalikan bolanya. Xiao An, pergi main sana. Apa yang kalian katakan tadi? Kalian bukan anak angkat? Siapa ibumu? Kami bukan anak angkat. Kami anak kandung ibu kami. Kami akan menghadap Zhao Fuyao untuk konfirmasi. Kalau benar, kamu tidak hanya bisa menceraikannya, bahkan bisa menenggelamkannya dalam kandang babi. Pergi. Lepaskan kami, lepaskan. Nyonya muda. Seok melahirkan Honyar dan Yugar. Pinggangmu selalu tidak enak. Kamu harus menjaga kesehatan, jangan sampai kedinginan lagi. Semuanya salah Chu Jiun yang memaksaku. Menggangguku sepanjang malam. Aku akan segera membantumu masuk untuk beristirahat. Dua anak liar ini. Benar-benar anaknya. Sebelumnya, dua anak ini bahkan memanggil adik kedua sebagai ayah. Mungkinkah adik kedua dan Zhao Fuyao? Jangan ngawur. Adik keduaku mana mungkin tertarik pada wanita seperti ini. Dua anak ini. Pasti anak Zhao Fuyao dengan orang lain. Adik keduaku sama sekali tidak tahu. Sungguh tidak tahu malu, demi mendekati adik kedua. Bahkan menyuruh anak-anak memanggil ayah, pergi. Ibu, tolong selamatkan kami. Orang jahat mengganggu kami. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan anakku. Zhao Fuyao, kami sudah tahu. Identitas dua anak ini, kamu selesai. Wanita lancang ini berbuat dosa di belakangku. Dan melahirkan dua anak ini, cepat katakan, siapa orangnya? Siapa yang bilang dua anak ini anakku? Anak-anak ini mengaku sendiri, dan pelayan di sampingmu baru saja bilang, setelah melahirkan, kondisi tubuhmu memburuk. Omong kosong. Tuan muda, Anda salah dengar. Tadi pelayan jelas bilang, aku lelah mengurus anak. Dan mengurus rumah tangga, jadi pinggangku sakit. Kamu, Apalagi, dua anak ini, sejak kecil aku besarkan. Sama seperti anak kandungku, aku selalu bilang pada mereka. Mereka adalah anak kandungku. Masih berani membantah dan tidak mengakui? Baik. Jangan salahkan aku jika tidak baik pada mereka. Apa yang mau kamu lakukan? Berhenti. Ayah, tolong aku. Kamu datang tepat waktu, wanita ini sungguh tidak tahu malu. Dia berbuat jahat dengan orang lain, melahirkan dua anak ini. Wanita seperti ini harus dihukum berat. Kamu tahu siapa ayah kandung mereka? Cui Xuan. Selama ini aku yang mengurus keluarga Chu dan melayani mertua. Kamu tidak hanya tidak menghargai, malah menuduhku seenaknya. Hanya berdasarkan omongan anak kecil. Berani bilangnya menuduhku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu cari-cari alasan untuk mengusirku dari keluarga Chu. Chun Tao, bawa anak-anak masuk. Jadi ini caramu. Katanya mau menyelesaikan masalah Fuyao, malah memutarbalikkan fakta.
menodai nama baik orang untuk menceraikan Fuyao. Aku tidak. Ini semua gara-gara wanita ini, tidak tahu malu. Kalian ribut apa? Ibu, datangnya Pak. Ibu paling tahu urusan rumah tangga. Zhao Fuyao berdua jahat. Pasti ada jejaknya. Ibu, coba ingat-ingat. Siapa orang itu? Orang apa? Jangan asal bicara, Ibu. Zhao Fuyao memang punya orang lain. 2 anak itu hasilnya dengan orang lain. Pembantu. Keluarga Chu punya nama baik, mana mungkin ada kesalahan. Ini jelas mau merusak nama baik keluarga Chu. Kalau masih bicara sembarangan, keluar dari sini. Ibu, Diam saja apa? Cepat bawa istrimu pergi. Jangan cuma bisa memecah belah. Pergi. Ayah, aku mau menggambar. Baik. Ayah, aku mau menggambar. Baik. Chuntao, siapkan alat tulis. Yishuan sudah pulang, kamu kan istrinya. Jangan terus-terusan dekat dengan adik ipar, tidak pantas. Daripada ngomong ke aku, mending urusi anakmu sendiri. Kamu ibu yang baik? Aku tahu anakku sendiri. Jiun paling benci sama kamu, jangan berharap. Jiun sebentar lagi akan menikah. Aku sudah cari calon untuknya. Ingat statusmu. Dengan statusmu. Tidak pantas untuknya. Kalau masih berani merayu, aku tidak akan segan-segan. Chuntao, bawa anak-anak turun. Ibu, dulu ibu yang kasih obat. Supaya aku dan Fuyao tidur bersama. Kini kita sudah menikah selama 6 tahun. Hubungan ini kau putus begitu saja? Jiun, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kau adalah Perdana Menteri, perselisihan antar saudara. Jika tersebar, akan merusak reputasimu. Ini semua juga karena ulahmu. Lagi pula, aku dan Fuyao baru bersama setelah kakak meninggal, sesuai dengan norma. Fuyao, kau yang bijak, tentu tak ingin merusak masa depannya, kan? Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Fuyao, Fuyao, apa kau juga ingin memutuskan hubungan ini? Chu Jiun sebagai Perdana Menteri, mana mungkin membiarkan noda seperti aku, apalagi dia tak pernah mencintaiku. Jangan harap kau bisa putuskan hubungan ini. Aku takkan mengembalikanmu pada kakak. Chu Jiun, kau padaku. Fuyao, Fuyao, Fuyao bukalah pintu. Chu Jiun, kau hanya dipengaruhi rasa posesif saja. Nanti saat kau punya kekasih dan menikah, kau akan melupakanku sepenuhnya. Wanita, wanita. Zhao Fuyao si wanita kecil itu. Pandai sekali berpura-pura, membodohi nyonya tua dan anak kedua. Sampai mereka percaya begitu saja. Mengapa nyonya tua dan anak kedua tak percaya pada kami? Malah bilang kami memfitnahnya. Bikin kesal. aku harus temukan pria itu. Nanti lihat dia mau cari alasan apa.
Adik kedua. Cepat ganti sumpit untuk kakak sulung. Fuyao, kenapa wajahmu begitu merah? Sudah sakit, ngapain keluar makan? Jangan sampai menulari cucuku. Iya. Fuyao, kau sakit apa? Aku baik-baik saja, hanya lelah, mau istirahat dulu. Makan saja tak tenang. Pergi. Orangnya? Barusan masih di sini. Aneh, tengah malam begini. Pastinya pergi ketemu cowok. Iya, pasti. Eyo, Eyo, Aku ini bajingan yang mengincarmu. Kalau Nona tidak nurut, bakal kena batunya. Chu Jiun, kamu gila apa? Lepaskan aku. Kamu gila? Ini di luar, gak takut ketahuan orang? Aku ini perayu ulung, ngapain takut di luar? Malam gelap begini, cocok buat ngobrol. Jangan. Kakak ipar kalau nggak mau ketahuan, gigit saja. Jangan sampai kedengaran. mana orangnya? Lari kemana? Aneh. Cepat. Mana orangnya? Barusan jelas kulihat ada orang di sini. Kok tiba-tiba hilang? Pasti sepasang kekasih itu tahu kita datang. Jadi kabur. Betul. Pelayan ini pasti orang dalam istana. Aku ada ide. Apa idenya? 2 hari lagi ulang tahun ibu, saat itu kita akan tangkap basah Zhao Fuyao dan pelayan itu. Di depan semua orang. Selamat datang putri, Ibu Chu, cepatlah bangun. Kakak Kyun dan ayah aku kan akrab. Ibu tidak perlu sungkan dengan Aning. Aning di sini ingin mendoakan ibu panjang umur. Seperti gunung selatan. Terima kasih putri. Kakak Kyun. Kakak Jiun, lihat tusuk kondeku ini. Cantik nggak? Cantik. Ini sengaja kupakai untukmu. Lihat, Jiun dan Putri cocok kan? Putri Aning kan Putri Marquis Zhengwo.
dan keponakan janda permaisuri, hanya status seperti ini yang pantas untuk Jiun kita. Sudah tahu dari dini dia akan menikah suatu hari. Tapi kenapa hatiku masih sakit begini? Putri tamu istimewa, jarang-jarang datang ke istana. Jiun, cepat ajak Putri jalan-jalan. Aku adalah pria luar. Pria dan wanita berpisah selamanya. Ini tidak masuk akal. Lebih baik undang Fuyao. Ajak Putri berkeliling. Baiklah, Kakak Jiun, nanti setelah sibuk. Cari Aning lagi. Ibu, masih ada tamu penting, aku harus menemani. Putri, silakan ke sini. Tanaman yang jelek ini, apa yang bagus? Membo Senken. Kamu, di mana Kakak Jiun? Menemani tamu penting. Cepat bawa aku mencarinya. Jiun sedang menemani tamu pria, Putri adalah tamu penting di bagian dalam. Mungkin tidak pantas langsung membawa Putri ke sana. Apa maksudmu? Kamu bilang aku tidak tahu aturan? Mengejar pria, ya? Hamba tidak berani. Kamu sombong apa? Kamu Jumawanda. Keluarga asal juga miskin. Hidup mati bergantung pada Kakak Jiun. Sekarang cepat bawa aku cari Kakak Jiun. Kalau tidak, setelah aku menikah masuk, kamu akan kena batunya. Putri Aning, meskipun kamu menikah masuk keluarga Chu, aku tetap istri kakak Perdana Menteri, nyonya rumah keluarga Chu. Kamu benar-benar tidak menghormati kakak ipar, sampai dipermalukan orang luar? Putri tidak punya aturan dan sopan santun? Janda seperti kamu berani mendidik aku? Aku dan Kakak Jiun, jodoh yang ditakdirkan. Setelah aku menikah masuk jadi istrinya, dia pasti menurutiku, menyerahkan kekuasaan rumah padaku. Nanti, kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Setelah Putri menikah masuk, Chu Jiun, kamu benar-benar akan menurutinya, membantunya menggangguku? Kenapa Fuyao cemberut padaku? Cemburu? Kamu gila? Tidak lihat hari ini hari apa? Pesta ulang tahun ibu, banyak pejabat datang. Kalau ketahuan bagaimana? Terus kalau ketahuan? Lagi-lagi bicara begitu. Nyonya muda. Adik kedua. Nyonya muda, bagian keuangan bilang ada urusan mendesak. Ini obat bius yang susah kudapatkan. Asal Zhao Fuyao minum obat ini. Obatnya bereaksi, kehilangan akal, pasti secara naluri. Akan mencari orang lain, nanti. Aku akan tangkap mereka di depan semua orang. Nyonya muda, ini dikirim oleh Nyonya tua. Katanya kamu hari ini bekerja keras. Pergilah, baik. Baik. Panas sekali. Sangat tidak nyaman. Chu Jiun. Chu Jiun. Kamu di mana? Kenapa tiba-tiba merasa sangat panas?
panas sekali. Jiun, kamu di mana? Jiun. 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 Fuyao, ada apa ini? Bahkan merangkulku sendiri. Jiun. Akhirnya aku menemukanmu. Fuyao, kamu kenapa? Sakit di mana? Aku tidak tahu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Kamu diberi obat. Chu Jiun. Akhirnya aku menemukanmu. Bagus, akhirnya kami menangkap basah kalian. Ayo, cepat cari orang untuk melihat. Tolong aku. Aku sangat tidak nyaman. Fuyao. Kamu tahu aku siapa? Jiun. Kalau saja kamu biasanya seaktif ini. Nyonya tua, tidak bisa dipercaya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada orang yang berkencan di pesta ulang tahunmu, sungguh tidak tahu malu. Ya, tidak tahu malu. Harus dimasukkan ke kandang babi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya orangnya. Berani melakukan hal memalukan seperti ini di hari ulang tahunku. Sungguh tidak tahu malu. Eyo. Di sini, pasangan kekasih itu ada di dalam. Lihat, buka pintunya. Baik. Astaga, moral zaman sekarang. Pasangan mana ini? Berani sekali, sampai berani. Berkencan di hari ulang tahun Ibu Perdana Menteri. Sungguh tidak tahu malu. Harus segera diikat dan dibawa ke hadapan Perdana Menteri. Biarkan Perdana Menteri yang menghukum. Ya, kalau Perdana Menteri tahu, pasangan mana yang berani mencoreng nama keluarga Perdana Menteri, pastinya akan dihukum berat. Baju ini sepertinya agak familiar. Sangat memalukan. Pasti Zhao Fuyao. Sekarang tertangkap basah. Dia pasti mati. Banyak istri yang melihat langsung. Reputasi buruk Zhao Fuyao akan segera tersebar ke seluruh ibu kota. Nanti, kamu menceraikannya akan jadi hal yang wajar. Semua orang akan bertepuk tangan. Setelah aku menceraikannya, aku akan menjemputmu dengan tandu mewah, membawamu masuk ke rumah. Jadilah istri Perdana Menteri, nyonya rumah keluarga Chu. Aku akan membuatmu bersinar seumur hidup. Ini sepertinya baju yang dipakai Jiun hari ini. Cepat, seret pasangan bahagia ini. Keluar untuk dipermalukan. Cepat, ya buka. Ya, keluarkan pasangan bahagia itu. Ini. Adik kedua.
Kenapa bisa jadi Perdana Menteri? Perdana Menteri kerajaan malah bermesraan dengan wanita di siang bolong. Ini sungguh-sungguh. Bukannya katanya Perdana Menteri ini dingin dan tidak dekat dengan wanita. Ini. Kenapa? Kenapa bisa jadi adik kedua? Wanita dalam pelukannya siapa? Pasti wanita Zhao Fuyao ini yang mengubah adik kedua. Ini akan menghancurkan adik kedua. Wanita kecil ini. Siapa sebenarnya wanita dalam pelukan Perdana Menteri ini? Bisa membuat Perdana Menteri tak bisa menahan diri, bermesraan di siang bolong. Sungguh punya kemampuan. Pasti. Kecantikan yang memikat hati, sampai Perdana Menteri tak bisa melepaskan diri. Jangan takut. Aku di sini. Kita seharusnya menangkap Zhao Fuyao. Kenapa malah jadi adik kedua? Jangan-jangan, wanita dalam pelukan adik kedua adalah Zhao Fuyao? Apa yang kakak mau lakukan? Adik kedua. Aku dan orang yang kucintai tak bisa menahan perasaan. Susah payah mencuri waktu untuk mesra, kalian malah tak tahu sopan santun. Masuk ke kamarku tanpa izin, kalian pikir Perdana Menteri ini mudah ditindas, ya? Orang yang kucintai. Mereka, pasti mereka. Yang bilang ada orang yang bertemu, suruh kami menangkap. Kalian berdua bagaimana sih? Perdana Menteri sibuk dengan urusan negara. Bisa menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai dan dekat dengannya. Itu hal yang wajar. Apa kalian melakukan ini? Sengaja merusak reputasi Perdana Menteri? Tidak, bukan. Aku jelas-jelas menangkap Zhao. Diam. Kalian masih berani bicara? Reputasi keluarga Perdana Menteri sudah dirusak oleh kalian berdua. Kerabat jauh yang tidak tahu diri. Kalau masih berani ngawur, pergi dari kediaman Chu sekarang juga. Pasti Zhou Yishuan dan Chen Shuang memberiku obat dan ingin menjebakku. Berapa lama lagi para nyonya ingin melihat? Kejadian hari ini adalah urusan keluarga Perdana Menteri. Kami pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun keluar. Perdana Menteri dan Nyonya tua tidak perlu khawatir. Para Nyonya benar-benar orang yang bijaksana. Silakan istirahat di ruang depan dulu, saya akan menyusul sebentar lagi. Baik, ayo pergi. Cepat pergi. Ibu. Kalau adik kedua sudah punya kekasih, suruh dia keluar. Bertemu dengan kami. Maksud kakak adalah urusan kamarku. Harus dilaporkan satu persatu kepada kakak? Bukan. Adik, kakak tidak bermaksud begitu. Kakak tidak akan berani lagi lain kali. Kalian sangat ceroboh dan egois, tidak tahu sopan santun. Baru kembali sudah hampir membuat masalah besar. Sungguh tidak masuk akal. Segera pergi dari kediaman Chu. Maksud adik adalah tidak mengakui kami lagi? Adik, kami tahu salah, tidak akan berani lagi lain kali. Jangan tidak mengakui kami. Ya, Jiun, bagaimanapun juga. Dia adalah kakakmu, kesalahan sebesar apapun tidak seharusnya mengusirnya dari kediaman. Benar. Mereka bahkan belum diakui sebagai keluarga. Sudah berani bertindak semaunya. Mengabaikan reputasi keluarga Chu dan diriku. Sama sekali. Kalau sudah diakui sebagai keluarga Chu, bukankah akan lebih semena-mena? Membuatku kehilangan muka dan reputasi. Ini semua gara-gara wanita jahat ini, menghasutku untuk menangkap orang, membuat fitnah. Memecah belah kami berdua. Maaf, Perdana Menteri. Aku salah. Cepat pergi. Pergi ke kuil dan berlutut. Sampai adik kalian puas. Kami pergi. Kita pergi sekarang. Adik kedua. Jangan marah, jangan sampai tidak mengakui kami. Pergi. Orangnya sudah pergi. Cepat pakai baju dan keluar.
Kalian berdua turun. Ibu, Aku tahu pasti, ini ulah perempuan kecil ini. Siang bolong menggoda Jiun, tidak tahu malu. Kamu ingat tidak, kamu hanya kakak iparnya. ibu. Dia memang kakak iparku, tapi juga istri kedua yang ibu pilihkan. Untukku. Kalau terus begini, suatu saat semua orang akan tahu. Kamu istri yang baik, tapi kok tega? Mau membunuh Jiun? Ibu. Dulu ibu sendiri yang memberi obat pada kami. Memaksa dia menikah lagi. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibu sendiri. Kamu berani membantah aku? Jiun, jika kau masih menganggapku ibumu, putuskan hubungan dengan perempuan ini sekarang. Jiun harus segera menikah. Jiun bertanggung jawab setelah menikah. Pasti setia pada istrinya dan putus dengan perempuan hina ini. Kenapa? Tadi Fuyao masih merangkulku. Menggodaiku. Sekarang tidak butuh aku lagi. Mau putus denganku? Aku tidak tega. Tapi aku tidak bisa merusak hidupmu. Sayangnya. Dalam hal ini, kau tidak punya hak memutuskan. Sudahlah. Hubungan kita mungkin tidak akan bertahan lama. Anggap saja ini kenikmatan terakhir. Tuan muda kedua. Tuan muda, Nyonya tua menyuruhmu segera menemani putri di halaman depan. Kembalilah dan katakan pada putri, aku sudah punya kekasih. Jangan buang-buang waktunya. Tapi Nyonya tua, Aku tahu. Cui Xuan, berani-beraninya kau memukulku. sudah. Bukankah ini salahmu? Tidak melihat jelas orang langsung menangkap basah, hampir saja terjadi malapetaka. Yang seharusnya kena obat tradisional itu Zhao Fuyao. Kupikir yang suka berbuat onar di siang hari pasti dia. Siapa sangka adik kedua juga. Aku mengerti. Jangan-jangan wanita yang dipeluk adik kedua adalah Zhao Fuyao? Ha! Adik keduaku itu pria yang jujur dan berbudi, wanita mana yang tidak mau padanya? Masa dia mau sama sepatu bekasku yang sudah tidak kumau? Aku tidak percaya. Rapikan barang-barang ini, lalu bawa ini ke dapur. Baik. Hati-hati jangan tumpah. Baik. Cepat bawa ke dapur. Aneh. Belakangan ini sering merasa lelah, tidak ada tenaga. Sepertinya hari-hari ini terlalu lelah. Untungnya sebentar lagi selesai. Kamu gila apa? Ini ruang depan. Bisa saja ada orang yang melihat. Fuyao. Siang hari kamu begitu erat menempel padaku. Sekarang malah melupakanku. Membiarkanku sendirian di kamar, menunggu begitu lama. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Jangan nakal, cepat pulang. Tapi kakak ipar ada di sini. Aku jadi tidak bisa pergi. Begini saja, boleh kan? Fuyao. Ini undangan untukku? Tidak.
Fuyao, kenapa badanmu begitu panas? Apakah Fuyao juga suka aku memperlakukanmu seperti ini? Fokus. Kamu pulang dan sampaikan pada Junsu, aku sudah punya orang yang dicintai. Chu Jiun. Yang kamu bilang siang tadi tentang orang yang dicintai. Benarkah? Tebak. Kamu. Aku beritahu saja. Sebenarnya orang yang kusuka adalah Siapa di sana? Cepat pergi. aku tidak akan pernah meninggalkan Fuyao sendirian di sini. Siapa di sana? Kamu sedang apa di sini? Ini rumahku, di mana aku berada, apa yang aku lakukan. Sepertinya tidak perlu melapor pada Junsu, kan? Justru Junsu, pesta sudah selesai. Mengapa Junsu belum pulang? Aku kehilangan sesuatu, tidak boleh? Oja, pelayan bilang. Kakak Jiun sudah punya orang yang disukai. Kamu sudah menikah dan masuk ke kediaman ini selama 6 tahun. Pasti tahu banyak hal tentang kakak Jiun, katakan padaku. Siapa sebenarnya orang yang disukai kakak Jiun? Fuyaoku paling sensitif di pinggang. Hal ini. Lebih baik kamu tanya langsung pada adik laki-lakiku yang kedua. Dia adalah kakak ipar Jiun, sekarang masih berguna bagiku. Aku tahan dulu, tunggu sampai aku menikah dan masuk ke kediaman Chu, baru akan kurus dia. Zhao Fuyao, jangan berpikir dirimu adalah kakak ipar Perdana Menteri lalu sombong. Kamu pikir, jika orang yang disukai kakak Jiun masuk ke sini, pasti akan merebut hak mengatur rumah tangga darimu. Saat itu, kamu akan kehilangan segalanya. Tapi jika aku yang masuk, itu akan berbeda. Aku hanya peduli pada kakak Jiun. Tidak akan merebut hak mengatur rumah tangga darimu, kamu bisa terus nyaman-nyaman saja menjadi nyonya rumah keluarga Chu. Fuyao, daripada membujuknya. Lebih baik pikirkan untuk membujukku. Hanya aku yang bisa membuat Fuyao duduk stabil di posisi nyonya rumah. Fuyao merasa bagaimana? Aku tidak tahu apa-apa, Junsu lebih baik langsung tanya pada adik laki-lakiku yang kedua. Fuyao bohong. Fuyao paling tahu bagaimana membuatku senang. Jika Junsu tidak ada hal lain, aku tidak akan menemani. Hanya seorang janda, jangan tidak tahu terima kasih. Fuyao tadi buru-buru ingin merangkul. Zhao Fuyao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Sudah kukatakan, aku tidak tahu apa-apa. Jika Junsu terus mengganggu seperti ini, aku akan berteriak memanggil orang untuk mengusirmu keluar. Penjaga, Kamu tunggu saja, aku pasti akan menikah dengan kakak Jiun, tunggu sampai aku masuk ke kediaman. Saat itulah kamu kehilangan segalanya. Jangan khawatir. Putri tidak akan pernah menikah masuk ke sini. meskipun kamu tidak menyukai Putri, tapi suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan orang yang kamu sukai. Lalu menikah.
pada saat itu? Bagaimana mungkin kamu masih ingat aku? Apakah cara yang kamu pikirkan ini bisa diandalkan? Tidak bisa juga harus bisa. Aku tidak percaya. Tidak bisa menemukan kelemahan Xiao Fuyao. Nyonya muda sudah bekerja keras, cepat minum sup untuk mengembalikan tenaga. Dia terlihat seperti sedang hamil. Kamu pelan-pelan. Aku lebih baik membantumu ke tempat tidur untuk istirahat. Baik. Hamil? Aku tidak pernah menyentuhnya. Pasti dia hamil anak orang lain. Wanita kecil ini hamil anak orang lain, sekarang buktinya sudah ada. Buktinya jelas, dia pasti mati. Oh ya, beberapa hari lagi ada pesta bunga di kediaman Marquis Zhengwo. Zhao Fuyao pasti akan datang. Nanti kita lakukan seperti ini. Dia akan mati tanpa kuburan. Yang Mulia Menteri Utama. Kehadiran Yang Mulia Menteri Utama membuat kediaman Marquis ini menjadi bersinar. Marquis terlalu ramah. Cepat, cepat, silakan masuk. Putri. Hormat pada Putri, bisakah kita bicara sebentar? Putri, kami ada hal penting untuk dilaporkan. Zhao Fuyao itu. Benar. Berpura-pura polos dan tidak bersalah, tapi diam-diam menjalin hubungan. Bahkan hamil. Hari ini akan membuatmu kehilangan reputasi dan mati tanpa kuburan. Memang benar. Kenapa tidak terlihat Yang Mulia Menteri Utama dan Marquis Zhengwo? Kedua orang ini adalah pejabat penting istana. Mungkin ada hal penting yang menahan mereka. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Kamu kenapa? Sakit. Nyonya Chu, kenapa wajahmu sangat pucat? Apakah tubuhmu tidak enak? Sepertinya aku keracunan. Tapi aku jelas tidak makan apa-apa. Racunnya ada di bunga. Kenapa kamu berdarah? Perutku. Zhao Fuyao. Sekarang wujud aslimu terbongkar, kamu pasti mati. Ini pasti keguguran, tapi bukankah dia janda? Bagaimana bisa hamil? Jampun. Dia pasti bertemu dengan seseorang dan hamil. Dia kan istri almarhum kakak Perdana Menteri. Bisa-bisanya melakukan hal yang memalukan seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Chu benar-benar memalukan.
Wanita ini hamil lagi. Anak Jiun, sekarang muka keluarga Chu, dibuatnya malu. Wanita yang tidak tahu diri, diam-diam bertemu dengan orang. Kamu telah mempermalukan keluarga Chu. Hari ini aku akan menceraikanmu untuk anakku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong, panggilkan dokter untukku. Kamu masih mau dokter? Berani-beraninya kamu selingkuh dengan almarhum kakak Perdana Menteri. Perdana Menteri pasti tidak akan memaafkanmu. Kami tidak akan menyinggung Perdana Menteri karena kamu. Jauh-jauh dari kami, wanita tidak tahu malu. Zhao Fuyao, cepat katakan siapa lelakimu. Asal kamu sebutkan siapa lelakimu, aku akan panggilkan dokter untukmu. Nanti aku cari lelakimu dan kalian berdua akan dihukum. Tidak ada. Tidak ada lelaki lain. Kamu masih melindungi lelakimu itu. Sungguh tidak tahu malu. Cepat katakan siapa lelakimu, kalau tidak, aku akan menenggelamkanmu. Sudah seperti ini masih melindungi kekasihmu. Orang yang mau bermain denganmu, pasti bukan orang baik. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Kekasihmu itu pasti tukang kuda. Atau preman, makanya malu mengaku. Tidak pilih-pilih, sampai tukang kuda pun mau. Sungguh merendahkan diri. Kumohon, tolong aku. Tolong selamatkan anakku. Kamu masih melindungi kekasihmu, sepertinya. Tidak akan menyerah sampai akhir. Ayo, Bavajia. Dan tenggelamkan. Tunggu. Cepat katakan siapa kekasihmu itu. Jangan lindungi dia lagi. Apa pantas seorang kekasih? Kamu perdorokan nyawamu antanya? Benar. Benar-benar tidak punya teman dekat. Jangan buang-buang waktu dengannya, orang yang tidak tahu malu seperti ini. Memalukan kaum wanita, pantas dihukum mati dengan cara yang kejam. Teman dekat juga pantas mati. Zhao Fuyao, mulutmu benar-benar keras. Siapa sebenarnya teman dekat itu, sampai kau begitu melindunginya? Baik, jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Hei, orang-orang, bawa dia pergi. Aku siapa yang melindunginya? Istriku, Chu Jiun. Anak. Tolong, anak. Dokter istana mana? Kokak Jiyun. Jika ada sesuatu terjadi padanya, kalian semua tidak akan bisa lari. Aku akan membuat kalian semua membayarnya dengan nyawa. Kokak Jiyun. Teman dekat Zhao Fuyao adalah Yang Mulia Perdana Menteri. Astaga, mereka ternyata berselingkuh. Orang yang selalu disebut Yang Mulia Perdana Menteri sebagai kekasih hatinya adalah Zhao Fuyao. Bukankah Zhao Fuyao adalah kakak iparnya? Bagaimana bisa? Chu Jiyun menyukai. Mengapa Zhao Fuyao? Mengapa? Selesai. Semua terbongkar, keluarga Chu kita hancur. Aku sudah tahu. Adik kedua lambat laun akan hancur karena wanita ini. Tadi kita bahkan tidak mengizinkannya memanggil dokter. Bahkan ingin menjebloskannya ke kandang babi. Jika ada sesuatu terjadi pada Zhao Fuyao, kita semua selesai. Bagaimana ini? Tindakan Perdana Menteri. Selalu kejam dan tegas. Jika dia mendendam, jabatan ayah kita pasti tidak akan bisa diselamatkan. Ayah, mengapa harus wanita jalang itu? Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Mengapa? Kau tahu betapa besar masalah yang kau timbulkan? Hampir menghancurkan kediaman Markuis kita. Apalagi yang kalian tunggu? Buber. Pergi. Ibu, mengapa teman dekat Zhao Fuyao adalah adik kedua? Ibu, katakanlah, mengapa? Ini semua salahku. Dulu aku mengira kau sudah meninggal.
Aku memaksa adik kedua untuk menikahi keluarga besar. Ingin memberimu keturunan. Aku yang memaksanya untuk berhubungan. Adik kedua, di bawah mejamu. Kakak. Apa yang kau lakukan? Kau pikir Perdana Menteri ini mudah ditindas, ya? Bukan. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak malu, ya? Pergi. Ternyata, wanita yang selalu bertemu dengan adik kedua adalah Zhao Fuyao. Pantasan dia bersikeras tidak mau mengakuiku, bahkan demi dia mengusirku dari kediaman. Jadi, kedua anak itu benar-benar anak kandung Zhao Fuyao. Dan juga anak Perdana Menteri. Kenapa? Kenapa Zhao Fuyao selalu mengalahkanku? Bahkan menjadi istri kedua Perdana Menteri. Melahirkan anak Perdana Menteri. Dilindungi oleh Perdana Menteri seperti ini. Aku masih berhayal bisa merebut posisi nyonya rumah darinya. Menjenjak-jenjaknya. Aku terlalu bodoh. Aku menyukai orang yang tidak berguna ini, malah bangga seperti dapat harta karun. Aku sangat konyol. Zhao Fuyao adalah kakak ipar Chu Jun. Berani juga diam-diam berselingkuh, ayo kita laporkan ke Kaisar. Benar. Kita akan membuat pasangan kekasih ini hancur reputasinya. Ayo. Untung anak-anak baik-baik saja. Ini salahku. Aku tidak merawatmu dengan baik. Ini bukan salahmu. Salahkan saja orang-orang jahat itu. Putri bangsawan berani memberimu obat. Aku sudah memerintahkan untuk mengusirnya dari ibu kota. Selamanya tidak boleh kembali. Tapi Markuis Zhenguo juga orang yang pintar. Tahu mengorbankan bida untuk menyelamatkan ratu. Kau benar-benar bodoh. Kenapa tidak langsung menyebutkan identitasku? Kau tahu tidak, jika terlambat sedikit saja, kau dan anak-anak akan celaka. Aku benar-benar tidak ingin membebanimu. Tapi kau malah berdiri sendiri dan mengaku. Sekarang, bagaimana dengan masa depanmu? Jika kau celaka, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Kau tahu tidak, saat melihatmu berlumuran darah, betapa takutnya aku. Masa depanku dibandingkan denganmu. Apa artinya itu? Apa maksudmu? Fuyao, kamu benar-benar tidak bisa melihat betapa aku menyukaimu? Awalnya, yang saling memandang adalah kita berdua. Tapi kemudian kamu menyukai kakakku. Dan bahkan bersikeras untuk setia padanya. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Jika dulu bukan karena kamu tidak menyukaiku, mereka tidak akan menyuruh kakakmu untuk menikahiku. Bagaimana mungkin? Sejak pertama kali melihatmu, hatiku sudah tertarik padamu. Ibu bilang kamu menyukai kakakku, dan memaksa untuk menukar pernikahan. Aku tidak. Saat pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tapi di malam pernikahan, pengantin prianya diganti. Kakakmu yang bilang padaku bahwa kamu tidak ingin menikahiku. Jadi pengantin prianya diganti, dan dia yang menikahiku. Ternyata ibu dan kakak sudah menipu kita berdua. Syukurlah. Kamu masih milikku.
Tapi hubungan kita sekarang sudah terbongkar. Bagaimana jika Kaisar tahu? Ini adalah kejahatan menipu Kaisar. Tidak baik, tidak baik, tidak baik. Tuan kedua, ada yang melapor ke Kaisar, bilang kamu dan istri Tuan Besar berselingkuh. Apa? Kamu ingin menuduh penasihat utama Chu bertemu dengan janda kakaknya? Paduka. Aku adalah kakak kandung dari penasihat utama saat ini. Tapi penasihat utama tidak hanya tidak peduli dengan ikatan saudara, bahkan berselingkuh dengan istri kakaknya. Seorang penasihat utama bisa melakukan hal yang merusak moral dan tidak bermoral seperti ini. Orang seperti dia, bagaimana bisa layak menjadi penasihat utama? Paduka. Penasihat utama adalah menteri penting negara. Bagaimana bisa Chu Jiun yang tidak tahu malu dan licik ini menjabat? Paduka. Anda harus menghukumnya dengan tegas. Marquis. Siapa yang harus dihukum tegas? Chu Jiun, kesombonganmu tidak akan lama lagi. Posisimu sebagai penasihat utama akan hancur, dan nanti kamu akan menjadi anjing terlantar, bahkan lebih buruk dariku. Hamba menghadap Paduka. Menghadap Paduka. Zhao Fuyao, apa yang tidak bisa kudapatkan? Jangan kamu harap bisa memilikinya. Pensihat Chu, sepala bangkit. Terima kasih, Paduka. Chu Jiun. Berani bersikap sombong di hadapan yang mulia. Masih belum meminta maaf dengan mati? Bolehkah hamba bertanya, Pangeran? Dosa apa yang telah hamba lakukan? Hingga harus meminta maaf dengan mati? Chu Jiun. Kau menggoda kakak ipar, menggabaikan moral, menindas kakak. Tidak peduli saudara. Menurutku, kau adalah orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Tidak berperi kemanusiaan dan tidak bermoral. Kau melakukan perbuatan keji seperti ini, masih berani membela diri? Yang Mulia belum bicara. Ada hakmu untuk bicara? Kau. Yang Mulia. Apakah Yang Mulia juga merasa hamba pantas diasingkan? Sudah di ujung maut masih berani sombong, benar-benar tidak tahu diri. Pangeran Chu tidak perlu banyak sopan santun. Kau adalah Zhao Fuyao, bukan? Benar, Yang Mulia. Tengkanlah. Terima kasih, Yang Mulia. Para pangeran, tenanglah. Mengenai Perdana Menteri Chu dan masalah dengan Zhao Fuyao, Pangeran Chu sudah lama memberitahuku. Bahkan memohon padaku untuk memberikan mereka dekrit pernikahan kerajaan. Apa? Kalian hanya mendengar sepenggal kata orang lain, langsung marah. Sungguh sangat konyol. Tahukah kalian? Zhao Fuyao sebenarnya adalah istriku. Awalnya kami saling mencintai dan memutuskan untuk menikah. Bahkan saat pertukaran kartu kelahiran, nama yang tertulis adalah namaku. Secara hukum, Zhao Fuyao adalah istriku. Tapi ibuku, karena terlalu memanjakan kakak sulungku saat pernikahan, memberiku obat bius, menggantikan pengantin dengan kakak sulungku. Tapi untungnya, kakak sulungku tidak tahu menghargai di malam pernikahan. Kabur dengan kekasihnya Chen Shuang-Shuang. Tapi ibuku menyembunyikannya dariku. Sudah lama mengumumkan pernikahan kakak sulungku dengan Fuyao, bahkan mengancam bunuh diri. Memaksaku untuk diam. Untuk berbakti. Aku hanya bisa menelan amarah ini. Ibu dan kakak sulung Perdana Menteri, bagaimana bisa melakukan hal yang merusak moral seperti ini? Setelah kakak sulungku pura-pura mati, ibuku takut kakak sulungku tidak punya keturunan. Berikan obat kepada saya dan Fuyao, biarkan saya menikahi dua keluarga. Secara perasaan, aku mencintai Fuyao, dia adalah istriku. Secara logika, aku mengikuti kata ibu, untuk memberi keturunan pada kakak. Apa salahku? Perdana Menteri begitu setia dan berbudi luhur. Kami salah paham. Yang Mulia, hamba benar-benar tidak tahu, Perdana Menteri memiliki tingkat pemikiran seperti ini. Hamba salah. Mohon ampun, Perdana Menteri. Mohon ampun, Perdana Menteri. Tuan-tuan tidak perlu terlalu formal. Kenapa bisa seperti ini? Chu Yishan Chen Shuang-Shuang. Kalian berdua memfitnah Perdana Menteri, menipu Yang Mulia. Sungguh kejahatan besar. Penggawal.
Bawa mereka, pukul 50 kali, buang 3000 li. Yang mulia, aku salah. Yang mulia, aku tidak berani lagi. Adik, aku kakakmu. Adik. Jangan, jangan. Yang mulia, aku salah. Yang mulia, aku salah. Perdana Menteri Chu Jiun dan Cao Fuyao sebenarnya adalah pasangan yang sempurna, sayangnya nasib bermain. Dikerjai oleh orang jahat, hampir kehilangan satu sama lain. Kini, aku memperbaiki keadaan. Menikahkan Chu Jiun dengan Cao Fuyao. Pilih hari baik untuk menikah. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat, Perdana Menteri. Kalian berdua, cepat pulang dan persiapkan. Aku akan datang saat itu.